husuli maqasidina bi barakati wa karamati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo baca shalawat Nabi yang satu kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ilahhi ta'allul bil uqadu wa taqabil awaiju wa tunalu bil rahimu wa yusafal qamamu bil wadil karim wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak peserta Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang saya hormati, wabil khusus Imam Bapak Kiai Haji Fauzan beserta takmir masjid yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan nikmat hidayah dari Allah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan ibadah salat berjamaah dan melaksanakan ibadah thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Sering saya matur bahwa mencari ilmu itu bagi semuanya hukumnya wajib, bukan cuma bagi anak-anak. Semua anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, manula, semua wajib mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari badulan kita masih bayi sampai dengan mahdi ilal lahdi, sampai dengan meninggal masuk ke liang lahat. Hadirin para bapak dan ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran surat Al-Mulk Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah Zat yang menciptakan mati dan hidup bagi kita semua. Allah menghidupkan kita dan Allah mematikan kita. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan cobaan kepada kita
ujian siapa yang amalnya paling banyak. Tujuan kita dihidupkan di dunia ini untuk diuji Allah. Kira-kira kita mau ibadah atau tidak, mau beramal atau tidak, mau sholat jamaah atau tidak, mau berangkat ke masjid atau tidak, mau ikut pengajian atau tidak. Itu semua cobaan ujian, Pak. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji. Semua bentuk yang ada ini semua ujian bagi kita. Kaya, punya duit, ujian. Tidak punya duit, ujian. Punya pangkat, ujian. Tidak punya pangkat, ujian. Kenyang ya ujian, lapar juga ujian. Semuanya. Dan Allah sudah memberikan contoh kepada para nabi, para rasul. Kita bisa melihat kehidupan nabi, kehidupan rasul yang semuanya juga tidak lepas dari ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nabi yang diuji dengan kekayaan yang luar biasa. Nabi yang diuji dengan kekayaan, Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu nabi yang paling kaya raya. Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Saking kayanya, saking berlimpahnya hartanya Nabi Sulaiman, sampai-sampai suatu ketika Nabi Sulaiman minta izin kepada Allah, ya Allah, berilah saya kesempatan untuk memberi makan makhluk hidup yang ada di dunia ini walaupun cuma 1 hari. Nabi Sulaiman ingin menjajaki kekayaannya seberapa, menjajaki nikmatnya Allah luar biasa. Dia minta izin untuk memberi makan makhluk yang hidup cuma 1 hari. Allah menghentikan, kamu tidak mampu Sulaiman. Tapi karena Nabi Sulaiman mendesak, akhirnya dikasih kesempatan. Sudah, kamu saya kasih kesempatan. Akhirnya Nabi Sulaiman mengumpulkan sembako, mengumpulkan makanan pokok sampai bertonton, bertumpuk-tumpuk yang dirasa sudah cukup sangat banyak. Setelah itu sudah merasa siap, Nabi Sulaiman pertama kali yang akan dijatah makan adalah binatang laut, ikan yang ada di laut. Maka dipanggillah ikan-ikan yang ada di laut oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang bisa berdialog dengan semua jenis hewan. Jangankan dengan hewan, dengan angin pun Nabi Sulaiman bisa berdialog. Ikan yang ada di lautan dipanggil oleh Nabi Sulaiman untuk berkumpul mau dikasih makan. Nah, yang pertama kali muncul itu ikan yang paling besar, entah itu ikan paus atau apa. Pokoknya ikan yang paling besar yang ada di laut pertama kali muncul. Dikasih makan sama Nabi Sulaiman. Itu makanan pokok, itu sembako, masukkan ke mulutnya, belum. Lalu Masya Allah, makanan yang jatahnya itu untuk makhluk sebenarnya cuma dimakan ikan 1 tok sudah habis, Pak. Itu ya Allah, itu Nabi Sulaiman. Akhirnya dia sujud minta ampun kepada Allah. Ternyata Allah itu maha kaya luar biasa, yang mencukupi makan makhluk sengalam sedunia itu kan apa? Bisa kita bayangkan. Jangankan sedunia, secilacap saja. Setiap hari Allah menyediakan beras untuk kita makan berapa ton. Itu baru secilacap, belum Masya Allah. Ini Nabi yang diberi cobaan ujian kekayaan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada Nabi yang diuji oleh Allah berupa miskin yang sangat luar biasa. Miskinnya
Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu nabi yang paling miskin. Sampai lahirnya Nabi Isa dilahirkan oleh ibunda Maryam, itu saja lahirnya di kandang kambing. Tidak punya rumah, lahirnya di kandang kambing. Sudah itu Nabi Isa karena ibunya sangat tidak mampu, sampai Nabi Isa yang dimakan pun juga rumput, tumbuh-tumbuhan. Itu cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Hadirin para bapak dan ibu yang saya hormati, ada juga Nabi yang diberi cobaan sakit. Siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberi cobaan sakit, gatal, sakit kulit, sampai seluruh mulut dan hatinya Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub diberi cobaan sakit seperti itu karena itu di dalam kisahnya itu karena gara-gara iblis. Iblis itu dulu masih bisa naik ke langit, Pak. Iblis itu dulu masih bisa naik ke langit, masih bisa mendengar. Ya, kalau bahasa sekarang itu masih bisa mencuri-curi berita dari langit. Apa yang akan terjadi itu iblis dulu masih bisa. Iblis sering mendengar Allah mengalem memuji Nabi Ayub. Nabi Ayub luar biasa ibadahnya segala macam. Itu iblis nggak senang sirik. Iblis nggak senang kalau Allah memuji-muji kepada Nabi Ayub. Akhirnya iblis matur, ya Allah, Engkau memuji-muji Nabi Ayub. Itu saya tahu karena Nabi Ayub memang keadaannya seperti itu, luar biasa. Tapi saya akan menguji, coba dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan yang tidak menyenangkan, apakah Nabi Ayub masih rajin beribadah? Betul, akhirnya pertama kali yang dilakukan oleh iblis adalah membinasakan binatang peliharaan Nabi Ayub. Nabi Ayub punya kambing, puluhan kambing, punya unta dan segala macam. Itu dibinasakan oleh iblis dalam seketika. Semua dibakar oleh iblis. Seketika mati semua. Tapi walaupun seperti itu Nabi Ayub tidak bergoyah. Beliau walaupun mati, binatangnya semua mati, mengalami musibah yang luar biasa, waktunya sholat beliau tetap sholat, waktunya berjamaah beliau tetap berjamaah, waktunya mujahadah zikir beliau tetap berzikir, tidak ada perubahan. Berbeda dengan kita, ayamnya saja tadi nggak pulang aja sudah nggak jadi jamaah maghrib gara-gara nyari ayam. Kalau orang kampung itu kan sebelum maghrib sudah bingung nyari ayam, dicari-cari. Gara-gara ayamnya nggak pulang satu, akhirnya dia nggak sholat jamaah maghrib. Niki Nabi Ayub, ayamnya, kambingnya semua mati dalam seketika, tapi beliau tidak goyah. Beliau tetap ibadah, beliau tetap zikir kepada Allah. Ujian kedua, Nabi Ayub masih lolos. Iblis belum putus asa, saya punya satu lagi jurus. Nabi Ayub sekarang ganti Nabi Ayub yang diserang. Beliau oleh iblis, Nabi Ayub
ditiup penyakit yang nempel ke badannya, menjadi semua badan terasa gatal. Akhirnya Nabi mulai menggosok-gosok badan, digaruk-garuk, nggak selesai. Garuk pakai tangan belum marah, akhirnya pakai batu serok-serok sampai badannya luka-luka. Lama-lama keluar nanah. Setelah keluar nanah ada belatungnya. Hormati. Jadi ujian sakit, ujian punya duit, ujian nggak punya, ujian. Nabi yang diuji karena fisiknya yang gagah ganteng, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah diuji oleh Allah dengan gantengnya, fisiknya, gagahnya, sampai istri pejabat yang namanya Zulaikha ini terpesona, tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Padahal saat itu Nabi Yusuf itu karena dibuang oleh keluarganya. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah Nabi yang mendapat julukan panggilan Israel. Jadi Israiliyah, Israel itu Nabi Yakub mendapat julukan Israel karena beliau itu sering senang keluar di waktu malam. Beliau keluar di waktu malam, sering keluar bermunajat, mencari tempat sepi, tempat bermunajat. Itu Nabi Yakub sering setiap malam, maka dia dipanggil oleh tetangganya, orang banyak memanggil Israel. Yang kemudian keturunan anak-anaknya Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel yang sekarang berkuasa menguasai menjajah Palestina itu adalah cikal bakalnya dari Nabi Yakub alaihissalam. Mereka memang sudah anak orang-orang yang bingung, orang-orang yang nakal. Nabi Yakub itu kan punya putra 12, istrinya 2. Yang dari istri kedua itu 2 anak menjadi nabi semua, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin. Sedangkan kakaknya Nabi Yusuf itu semua adalah satu ibu, orang anak-anak yang nakal-nakal, sampai terbukti Nabi Yusuf dibuang. Mereka iri, tidak senang dengan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibuang. Itu setelah dibuang ditemukan oleh pedagang dan Nabi Yusuf dijual di pasar menjadi budak, dibeli oleh Patih atau suami dari Siti Zulaikha, salah satu pejabat atau penguasa yang ada di Mesir saat itu. Nabi Yusuf dirawat oleh Siti Zulaikha dari kecil sampai besar. Kok lama-lama semakin besar di sawah kok tambah nyenengkan, kok tambah gagah, tambah ganteng, tambah gagah, tambah ganteng, sing akhirnya lama-lama Zulaikha ini tidak kuat. Pas suaminya itu keluar kota, dijebaklah Nabi Yusuf. Zulaikha di dalam kamar, sengaja pintunya dibuka. Dia memakai baju yang luar biasa, baju yang transparan. Nabi Yusuf dipanggil oleh Zulaikha. Nah itu ternyata saat itu Nabi Yusuf tidak mau masuk, tapi terus beliau lari keluar, dipegang oleh Zulaikha dari belakang, sobeklah bajunya. Nah kemudian kejadian itu akhirnya diketahui oleh suaminya dan menyebar menjadi viral gosip di dalam kerajaan Mesir. Gosipnya Zulaikha bermain mata dengan budaknya sendiri. Bahasanya budaknya sendiri.
Zulekha kan punya budak yaitu Nabi Yusuf. Akhirnya kan Zulekha membuktikan, ini dia membuktikan walaupun saya punya budak tapi budak yang luar biasa. Dengan cara apa Zulekha? Dia bikin suatu acara, para istri-istri pejabat kerajaan itu dipanggil semua, mereka ngumpul di taman, disediakan meja-meja, di situ disediakan buah-buah dengan suguhan buah dan pisau yang tajam. Sering mereka dipersilakan untuk makan buah. Saat mereka sibuk mengupas buah itulah Nabi Yusuf disuruh keluar untuk meladeni mereka. Saat Nabi Yusuf keluar itulah semua mata perempuan istri pejabat itu terbelalak. Mereka mengatakan mahada bashar, hada malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini malaikat yang diturunkan. Saking gantengnya Nabi Yusuf, mereka sambil ngupas, sambil tetap matanya memandang Nabi Yusuf, sampai akhirnya tangannya luka, tergores-gores, terkena pisau, mereka tidak merasakan. Itu yang dilakukan oleh Zulekha untuk membalas dendam, membuktikan ternyata walaupun budak tapi budak yang luar biasa. Hadirin para bapak dan ibu yang saya hormati, itu walaupun Nabi Yusuf diberi ganteng tapi tetap kuat menghadapi istrinya. Dan ini monggo Pak dipraktekkan mungkin dengan Pak Dosen dari wali, siapa tahu. Besok kalau pengajian nggak usah pesen makanan, cukup berdoa langsung senangnya sudah. Sakti lah ya. Ini wong sahabat Umar bin Khattab pun juga sama Pak. Artinya pernah salah seorang sahabat itu punya istri yang begitu, istrinya tukang rewel, tukang ngomel dan sebagainya. Akhirnya dia punya inisiatif lah, cobalah saya tak mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mencari solusinya seperti apa. Akhirnya sahabat itu sowan kepada sahabat Umar bin Khattab. Dia sampai di depan rumahnya, sebelum ketuk pintu, sebelum salam, dia terpaku di depan pintu. Karena apa? Dia mendengar ternyata istrinya sahabat Umar lagi ngomel-ngomel, lagi marahi sahabat Umar. Dia heran, ya Allah ya Karim, saya kesini itu mau laporan karena istri saya itu kan ngomel, atau yang mau saya laporin itu juga sama, lagi diomeli sama istrinya. Jadi sahabat Umar pun juga sama, diomeli sama istrinya. Nah, akhirnya sahabat itu mau kembali pulang, tapi diketahui oleh sahabat Umar, akhirnya dipanggil, sini kamu sini. Dipanggil, disuruh masuk, terus ditanya, kenapa kamu kok balik? Ada apa? Akhirnya dia matur, mohon maaf Amirul Mukminin, saya itu begini, sowan jenengan itu niatnya saya mau konsultasi, mau curhat tentang istri saya yang tukang ngomel. Lah kok mau begitu, kalau tadi malah saya dengar jenengan lagi diomeli sama istri jenengan. Ya saya enggak jadi. Nah itu ada sahabat Umar sini, saya kasih tahu, sudahlah. Kalau istri kita lagi ngomel, yang penting didengerin, jangan dijawab. Itu satu. Sebab apa ibu-ibu kok lagi ngomel kok dijawab, itu malah nanti buntutnya berjam-jam nggak selesai. Itu satu. Yang kedua, sahabat Umar jawab, saya tidak jawab istri lagi ngomel karena apa? Saya punya hutang budi. Suami itu punya hutang budi kepada istrinya. Kenapa? Ya sekarang dilihat, istri itu kan kewajibannya cuma ngeladeni suami. Cuma ngeladeni suami tok, nggak ada kewajiban yang lain. Tapi ternyata istri itu semua dikerjakan ibu. Nyuci ya istrinya, ngepel ya istri, masak ya istri, sampai jemur ya istri, ngerawat anak juga
istri. Itu merupakan yang seharusnya itu tanggung jawab suami, tapi dilakukan oleh istri. Itulah yang menjadikan sahabat Umar, sudahlah saya hutang budi, maka sudah saya diamkan saja. Itu karena apa? Wujud dari hutang budinya suami terhadap istri. Sebetulnya itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Yang wajib ngepel itu suami, yang wajib cari nafkah suami, yang wajib nyuci baju, masak, itu semua suami tok, semua yang wajib. Istri nggak ada kewajiban. Tapi karena saking baiknya istri, akhirnya semua dilakukan. Inilah maka suami tidak boleh semena-mena terhadap istri. Setuju itu? Hadirin para bapak dan ibu yang saya hormati. Jadi monggo, kesimpulannya itu semua merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain lebih dijelaskan, Allah berfirman, walana ba'luwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu paling tidak ada 5 macam cobaan yang diberikan oleh Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Walana ba'luwannakum, sungguh akan saya berikan cobaan kepada kamu sekalian, bisyai'in, dengan sesuatu. Yang pertama, punya rasa takut. Anak buah takut dengan majikan, pegawai takut dengan pimpinan, itu cobaan. Takut dengan orang lain, takut dengan takut hartanya hilang, pokoknya punya perasaan takut, itu cobaan yang pertama. Amwali, dikurangi hartanya oleh Allah. Dikurangi hartanya dengan apa? Dicuri, pencurian, kebakaran, gagal panen, itu namanya naqsin minal amwal, cobaan juga dari Allah. Kemudian wal anfusi, dikurangi, orang harusnya panen, gagal panen, itu cobaan. Harusnya panen jeruk, gagal, itu juga cobaan, dan lain sebagainya. Itu 5 macam yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekhilafan. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.